para penjajah tidak peduli mau dia muda atau dia sudah tua, tidak diberikan makan, bahkan dia dipaksa untuk minum air selokan. Selama 3 bulan, Ronasi ini dipaksa untuk melayani para serdadu Jepang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, hari ini aku bakalan ngajak kalian untuk ngebahas tentang sejarah yang ada di Indonesia. Sejarah ini cukup perlu untuk dikenang, terutama bagi para kaum-kaum wanita yang ada di Indonesia. Langsung aja. Hari ini aku bakalan ngajak kalian untuk mengingat lagi sejarah pilu yang pernah Indonesia rasakan, terutama bagi kaum-kaum wanitanya. Bukan hanya untuk wanita Indonesia, tapi juga wanita-wanita yang pernah negaranya dijajah oleh tentara Jepang. Para wanita ini dipaksa untuk melakukan hubungan seks dengan tentara Jepang. Wanita-wanita ini disebut dengan Jugun Yanfu. Dulu sebenarnya ada rumah yang disebut dengan rumah bordil, di mana rumah bordil ini menyediakan layanan untuk pemuas nafsu para tentara Jepang pada masa itu. Dan para wanita yang bekerja di rumah bordil ini bekerja dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Rumah bordil sendiri bertujuan untuk mengurangi pemerkosaan dan mengurangi penyebaran penyakit menular akibat seks. Untuk perekrutan karyawan rumah bordil sendiri itu sangat tertutup, di mana pemerintah militer Jepang meminta kepada pemerintah desa seperti lurah dan camat untuk mencarikan wanita yang ingin bekerja di rumah bordil. Tapi lama-kelamaan cara merekrut wanita ini berbeda. Rumah bordil mulai menjebak para wanita dengan alasan akan bekerja di pabrik atau restoran. Bahkan mereka pun juga ditawarkan akan bekerja sebagai perawat di pos penjagaan tentara Jepang. Nah, dari sini siapa sih yang nggak mau, ditambah saat itu mereka sedang mengalami krisis ekonomi dan kebanyakan dari mereka berpendidikan rendah. Selain dengan iming-iming, para wanita ini dipaksa menjadi Jugun Yanfu dengan cara kekerasan juga. Banyak para wanita yang diculik dari rumahnya sendiri dan dijadikan pemuas nafsu para tentara Jepang pada saat itu. Bahkan para penjajah tidak peduli mau dia muda atau dia sudah tua, mereka tetap dipaksa untuk menjadi Jugun Yanfu dan pemuas hasrat para tentara Jepang. Para wanita yang bekerja sebagai Jugun Yanfu ini sudah tercatat sampai ratusan ribu orang. Di Indonesia sendiri, Jugun Yanfu ini sudah ada sejak 1942 sampai 1945. Dan awalnya Jugun Yanfu ini diberikan hidup terjamin oleh Jepang, mulai dari makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tapi seperti yang didapatkan oleh negara lain, Jepang pun mulai berubah. Jepang sendiri mulai menerapkan jatah makanan untuk Jugun Yanfu. Akibatnya banyak Jugun Yanfu yang mulai jatuh sakit, baik dari sakit fisiknya sampai mentalnya. Gimana mental mereka nggak kena kalau mereka dipaksa bekerja untuk melayani nafsu para tentara Jepang, dan mereka pun juga disiksa oleh para tentara yang mereka layani. Bahkan upah yang dijanjikan untuk mereka tidak mereka dapatkan. Sumira dipaksa untuk melayani para tentara Jepang yang mengunjungi Semarang Kurabu. Dan jika Sumira menolak, dia akan ditendang, dipukul, bahkan ditampar. Sumira juga dipaksa untuk melayani perwira Jepang di salah satu hotel yang dekat dengan Semarang Kurabu. Jugun Yanfu Niem tidak diberikan makan, bahkan dia dipaksa untuk minum air selokan. Bahkan kejinya Niem diperkosa di depan umum. Untungnya Niem ini berhasil kabur. Ada juga cerita dari Ronasi yang berusia masih 13 tahun. Selama 3 bulan, Ronasi ini dipaksa untuk melayani para serdadu Jepang. Setelah 3 bulan kemudian, Ronasi ini dibolehkan untuk pulang. Ronasi pun pulang dengan keadaan tidak bisa berjalan dan harus merangkak karena seluruh tubuhnya sakit. Pada tahun 1945, Jepang pun hengkang dari Indonesia. Para Jugun Yanfu ini pun dibebaskan. Tapi belum sampai di situ penderitaan para Jugun Yanfu ini. Mereka pun mendapatkan dampak yang besar, yaitu tidak diterimanya mereka di masyarakat pasca kemerdekaan. Kemudian beberapa dari mereka pun pergi ke kampung halaman dan ada juga yang pergi entah kemana.
Nah, itulah sekilas cerita dari sejarah Indonesia, terutama bagi kaum perempuannya pada masa penjajahan Jepang. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa juga nonton filmnya dan dokumenternya tentang cerita ini. Sekian dari aku, terima kasih.